Oke, kita lanjut lagi ya, seperti itu. Lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian untuk dimensi keterampilan, setelah tadi sikap, kemudian pengetahuan. Nah, ini keterampilannya. Jadi untuk bidang, untuk dua program dari SMK yaitu 3 tahun dan 4 tahun, maka kita bisa lihat bahwa secara keterampilan memang orientasinya adalah untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, sehingga hampir sama seperti itu. Yang tadi berbeda adalah di bidang pengetahuan, karena waktunya lama, berarti memang pengetahuan yang disampaikan itu memang lebih lama seperti itu, atau lebih banyak. Sehingga tapi untuk dimensi keterampilan itu hampir sama, karena orientasinya memang bekerja, dan memang secara waktu untuk SMK itu 70% praktek dan 30% teori. Untuk yang program 3 tahun ataupun 4 tahun itu hampir sama. Ketika kalian mungkin memilih, ada saudara kalian, mungkin kalian pernah ikut di dalam program 4 tahun, maka prakteknya itu ya sama, 70% dari pembelajaran yang ada seperti itu. Oke, ini kemudian ini, nah, apa tahu hubungan dari SKL, KI dan KD? Nah, hubungannya seperti ini ya. Jadi ini adalah hubungan yang bisa dilihat bahwa SKL ya, yang bagian kiri layar itu adalah SKL, kemudian KD dan KI dan KD itu akan implementasinya atau mempengaruhi tentang materi belajar. Jadi kompetensi apa yang harus dicapai untuk SMK baik kelas 1, 2 maupun 3, maka itu akan diimplementasikan atau dijabarkan dalam bentuk materi. Jadi materi-materi kan sudah dibagi ya, kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini. Kelas 1 dengan jurusan tertentu dan ini, nah, mata pelajarannya itu beda-beda. Maka dari kompetensi itu akan menjabarkan menjadi materi pembelajaran yang atas ini ya. Kemudian juga itu model pembelajaran. Jadi model, metode, media itu beda. Jadi ya tergantung apa yang kalian, contohnya ya, listrik dengan listrik yang murni, kemudian atau dengan SMK TKJ itu kan beda. Maka model metodenya juga beda, ataupun medianya juga beda. Maka ketiga elemen ini antara SKL, KD dan KI, kemudian juga materi pembelajaran, bab-babnya apa aja yang diajarkan, kemudian juga metodenya seperti apa untuk pembelajarannya, maka ini mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi semakin bagus, koordinasinya bagus, SKD-nya jelas, dosennya atau gurunya menerangkan dengan baik, dengan metode dengan baik, dengan maksimal, kemudian materi juga bagus, materinya tidak hanya sebatas materi yang disampaikan, tapi materinya itu mengandung banyak value-value seperti itu, maka otomatis pembelajaran yang ada itu menjadi lebih bagus seperti itu. Nah, ketika proses pembelajaran ini berlangsung seperti itu, maka tentu adanya evaluasi seperti ujian. Nah, ujian itu digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan materi yang sudah diajarkan, kemudian diproses di dalam otak oleh siswa atau mahasiswa dengan sebuah nilai. Karena ketika kita hanya sebatas melihat belajar tapi tidak ada mencoba ataupun melihat bagaimana kemampuan kita memahami, maka pembelajaran itu tidak akan berhasil. Sehingga di akhir biasanya ada yang namanya penilaian. Penilaian ini hasilnya masih hasil belajar seperti itu. Dan hasil belajar ini, ya, saya ulangi lagi, hasil belajar ini bukan berarti hanya sebatas nilai. Di nilai atau IPK saya segini, tidak, tetapi hasil belajar ini dari proses ini. Karena contohnya model pembelajaran, ketika dosen ataupun guru menerangkan sesuatu, maka ada interaksi, ada pembacaan mimik, ataupun mungkin ada beberapa hal yang disampaikan dosen atau guru ketika pembelajaran, tidak hanya sebatas materi, mungkin di bidang sosial dan lain-lain. Maka hasil belajar ini kompleks ya, tidak hanya sebatas nilai-nilai yang diambil dari evaluasi. Nah, seperti itu. Dan ini adalah hubungannya. Kalau tadi apa tuh Pak hubungannya SKL, KI dan KD-nya? Nah, ini adalah hubungannya seperti itu.
Ingat ya, mungkin kalian ingin saya ulang lagi yang kalian mau berkarir di bidang pendidikan, khususnya menjadi guru SMK ataupun mungkin menjadi dosen seperti itu, maka proses ini harus dipahami baik-baik. Karena ke apa ya, kemampuan kalian ketika menjadi guru, mungkin itu yang membedakan kan guru satu dengan guru yang lain ataupun profesi guru dengan profesi yang lain. Karena guru itu memahami ini. Pak, tetapi di masyarakat itu banyak sekali yang tidak pas, Pak. Nah, itu memang ya sistem itu tidak semuanya bagus. Sorry, penerapan sistem tidak semua bagus. Kita merencanakan sistem dengan baik, tetapi memang pada kenyataannya ya tergantung individu lagi. Gimana dosennya, gimana gurunya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu hubungannya. Jadi proses ini sangat sakral ya. Ketika ada sesuatu yang beda ataupun yang salah, maka ya otomatis akan salah seperti itu. Oke. Kemudian kita coba ya, kompetensi inti. Jadi kompetensi inti adalah yang pertama adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan program pendidikan. Jadi kayak apa ya? Contohnya otomotif. Otomotif kan itu kan kompetensi inti. Tapi nanti kompetensi dasarnya nanti akan dijabarkan otomotif apa toh? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ini jelas ya sesuai dengan sikap dimensi sikap yang dicanangkan untuk SMK seperti itu. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai integrasi. Pengintegrasi muatan pembelajaran maka pembelajaran dalam suatu program pendidikan untuk mencapai SKL. Oke, jadi SKL itu adalah gambaran umum. Contohnya, siswa itu harus bisa siap bekerja di bidang otomotif seperti itu. Maka KI-nya itu adalah pembelajaran otomotif apa? Jadi harus pembelajaran otomotif. Seperti itu. Kemudian untuk kompetensi inti itu adalah implementasinya lebih detail lagi. Kalau tadi contohnya SKL-nya adalah bisa bekerja di bidang otomotif. Maka KD, kompetensi dasarnya itu berarti adalah siswa harus belajar bidang otomotif. Maka kompetensi ini adalah penjabarannya. Apa aja yang diajarkan? Contoh otomotif itu ya contohnya tentang EV, tentang body seperti itu, ataupun yang lain, atau 4 tak, 2 tak dan lain-lain. Itu adalah kompetensi inti. Jadi semakin kompetensi SKL itu masih luas, kemudian dikerucutkan menjadi KD, kemudian menjadi kompetensi inti. Intinya seperti itu ya. Kalau kalian bedanya apa? Bedanya adalah pengerucutan seperti itu. Tuh. Nah ini jadi kalau dilihat secara kompetensi inti, maka ada beberapa tetap ada spiritualnya, jelas ya. Jadi ini menandakan bahwa di pendidikan kita itu sangat aware dengan spiritual atau keagamaan atau bukan keagamaan atau rohani seperti itu. Maka pembelajaran rohani itu sangat ataupun agama apapun ya itu sangat dianjurkan untuk diajarkan di sekolah seperti itu. Ada sikap sosial seperti itu, kemudian juga ada pengetahuan dan tentunya ada keterampilan. Seperti itu. Nah, oke, itu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ataupun di screenshot, silakan ya di screenshot seperti itu. Nanti bisa dibaca-baca lagi, bisa dipahami seperti itu. Intinya adalah kalau kalian mau bekerja di SMK, maka harus bisa paham tentang SKL ini. Semakin kalian paham, semakin kalian bagus, semakin kalian bisa mempraktekannya dengan baik, maka pembelajaran saya yakin juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah ini taksonomi. Oke. Taksonomi ini adalah sebenarnya adalah biologi ya. Taksonomi itu adalah kalau di biologi itu adalah kayak silsilah seperti itu. Tapi taksonomi ini, kata taksonomi menjadi sebuah kata yang umum sehingga taksonomi itu bisa dileburkan kepada pembahasan lain. Tapi intinya adalah
sesuatu kayak kerangka seperti itu, taksonomi itu. Oleh karena itu, kalau di SMK ataupun di pendidikan kejuruan, ada beberapa kualifikasi ya, yang paling akhir ini. Kualifikasi perilaku hasil belajar. Berdasarkan taksonomi Bloom disempurnakan oleh Anderson dan Porthold. Anderson dan Porthold itu adalah ahli di bidang pendidikan kejuruan ya. Jadi ada beberapa yang pertama sikap yang berupa perilaku, emosi dan perasaan, dan dalam bersikap dan merasa, dan pengetahuan jelas ya. Jadi intelektual, pengetahuan seperti itu. Berpikir, menghafal, berhitung dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini lebih ke motor. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu yang di bidang keterampilan. Oke, seperti itu. Nah, oke, KI ya, atau Komisi Sikap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah KI sikap. Jadi yang pertama adalah menerima, menanggapi, menghargai, dan yang terakhir adalah mengamalkan. Ini jelas ya. Jadi pertama adalah menerima dulu, kemudian menanggapi, menghargai, menghayati, dipahami, difikirkan, diresapi, kemudian yang terakhir adalah kompetensi yang paling bagus di dalam sikap adalah mengamalkan. Jadi contohnya kalian tahu bahwa sikap tinggal rasa ataupun sikap bertanggung jawab, maka pertama mungkin belum tahu sehingga menerima dulu. Kemudian dipahami, ternyata bagus loh sikap itu. Maka yang terakhir adalah mengamalkan untuk dirinya sendiri seperti itu. Itu ya. Oke, ini. Oke. Nah, kalau pengetahuan, jadi kalau pengetahuan itu berbeda dengan yang tadi sikap seperti itu. Jadi pengetahuan itu yang paling paling mutakhir, paling tinggi adalah metakognitif. Jadi pengetahuan itu bisa menghasilkan sesuatu gitu. Di sini adalah C6 atau mengkreasi atau membuat sesuatu. Contohnya kalian kan tahu ya, kayak Albert Einstein ataupun mungkin penemu-penemu lah di dunia itu memang mengamalkan dimensi pengetahuan ini sampai ke puncaknya atau mengkreasi sesuatu. Nah, itulah prosesnya. Jadi kalau kalian gimana nih? Wah, saya tuh contohnya pembelajaran apa ya, baru memahami Pak, belum bisa menerapkan. Ya, berarti kalian belum bisa memaksimalkan kemampuan atau pengetahuan yang harus kalian pahami. Karena puncak dari pengetahuan itu adalah mengkreasi atau menciptakan sesuatu yang baru dan itu bermanfaat untuk yang lain seperti itu. Nah, ini ya. Oke, mengkreasi ya seperti itu. Dimensi pengetahuan. Oke, nah ini. Nah, dan untuk ini yang terakhir, slide terakhir di sini, bahwa kalian itu diharapkan bisa mengevaluasi. Jadi posisi kalian itu adalah menganalisis C4 dan C5 mengevaluasi. Jadi kalian di sarjana seperti ini tidak mungkin saya menerapkan sistem menghafal. Pasti yang saya terapkan adalah untuk pembelajaran itu adalah kalian mengevaluasi, kalian melihat suatu problem dan coba untuk memecahkannya seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya Hector Order Thinking Skill atau HOTS. Untuk pembelajaran HOTS ini nanti akan saya sampaikan di minggu depan sekaligus untuk silabus, pemahaman silabus. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi bisa dipahami. Yang kedua ini. Kemudian yang terakhir, slide terakhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf agak terlambat ya untuk uploadnya. Seperti itu. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.